Berfokus pada sosok pria bernama Hak yang tengah menggadai gelang emas milik mendiang sang ibu, di sini kita tahu bahwa Hak hanyalah seongkok pemuda pengangguran yang menempati rumah kosong yang telah disita oleh bank. Alih-alih hasil penjualan emas digunakan untuk hal-hal yang positif, Hak malah berkecimpung di dunia perjudolan guna melipat gandakan uangnya. Terlihat ia pergi ke kasino dan setibanya di sana, Hak ternyata sangat disegani oleh lawannya karena hampir di setiap permainan ia selalu saja menang. Rupanya kemampuan bermain pokernya ini tak lain ia peroleh berkat turunan dari sang ayah yang ternyata adalah legend poker di Las Vegas. Karena hasil dari menggadai emas ibunya tak seberapa, Hak pun mulai dengan taruhan kecil dengan tujuan meraup untung sebanyak mungkin hingga pada akhirnya ya, tanpa disangka Hak berhasil melipat gandakan uangnya dari yang awalnya hanya sekitar $300 menjadi $228.000 atau sekitar 3 miliar rupiah. Meski terbilang mahir di dunia perpokeran, ia memiliki satu orang yang tidak pernah bisa dikalahkan sekalipun, yang tiada bukan adalah sang legend dari segala legend, yaitu ayahnya sendiri yang bernama Elsie. Atau Rasdi aja deh, Elsie kayak lont. So you wanna pose? Yeah. Pada permainan kali ini Hak secara kebetulan berkesempatan melawan ayahnya dan dengan nyerentengnya, ia taruhkan semuanya beserta surat pegadaian cincin mendiang sang ibu dan $1.50. Pocket knives. alangkah kurang beruntungnya Hak, ia harus menelan kekalahan dan merelakan cincin yang telah ia gadaikan kepada sang ayah. Hak yang kesal pun bergegas pergi dari kasino dan saat ia akan keluar, muncul temannya yang kita sebut saja Ujang memberikan wejangan dan alasan kenapa Hak bisa kalah dari sang ayah. Ujang berkata bahwa Hak memang jago perhitungan dan pandai membaca gerakan lawan, tetapi ia terlalu nyerenteng dan selalu membawa perasaan saat bermain bersama sang ayah sehingga membuatnya kalah. Ujang juga sempat menawarkan modal $10.000 untuk ia gunakan pada turnamen poker dunia. Akan tetapi Hak menolaknya dan pergi. How well do you think I'm gonna play with an additional 150 pounds? Kemudian Hak bertamu ke rumah temannya yang bernama Susan. Pada awalnya, ia berencana meminjam uang pada Susan untuk modal bermain poker lagi. Namun alangkah beruntungnya Hak bertemu dengan adik si Susan yang kita sebut saja sebagai Billy, nggak pakai Alice. Rupanya Billy baru pindah ke Las Vegas dan kini menetap di rumah kakaknya. Dan pada saat itu, Billy baru mendapat kabar kalau dia diterima kerja sebagai biduan dangdut di sebuah bar. Hak yang sudah kapalang cinta pandangan pertama pun memanfaatkan situasi dengan modus merayakan pekerjaan baru si Billy ini dengan bermain poker. This is an occasion. You're right. We have serious celebrating to do, so we only play until... Singkat cerita, mereka pun tiba di kasino dan bermain bersama pemain lainnya. Di sana Hak memasang taruhan besar sembari mengajarkan Billy cara bermain poker. Namun suasana berubah ketika sang ayah atau si Rasdi muncul sambil membawa pasangannya. Sontak Hak yang awalnya ceria pun berubah menjadi bad mood dan ditambah lagi Rasdi memamerkan cincin yang sempat Hak gadaikan itu. Tanpa bisa berkata-kata, Hak hanya terdiam sampai ayahnya pun pergi. How you hitting them? Down the middle. Setelah sang ayah pergi, Hak berusaha kembali fokus dalam permainan pokernya. Tapi Billy berkata bahwa ia harus pulang karena tak mau terlambat di hari pertamanya bekerja. Sontak Hak yang tak mau dicap sebagai pria mekondo pun memberikan 20% hasil kemenangannya kepada Billy. Your stake plus a 20% return. Singkat cerita, malam telah tiba. Hak kembali menemui Billy dan mengajaknya makan malam. Di sini kita tahu alasan Hak jauh dengan sang ayah karena rupanya ayahnya dulu seorang pengajar dan semenjak sang ayah menjadi kandidat pertama 2 kali berturut-turut dalam perpokeran, ia menjadi lupa diri dan tergila-gila pada judai hingga menjual semua yang bisa ia jual. He was an English professor when he married my mother. She stuck by him until he left her. Mama was a piano teacher. Setelah selesai makan malam, Hak pun mengajak Billy ke rumahnya dan ya, kalian tahulah ketika sang jantan bersama betina di dalam rumah berdua. Betul sekali, pengenceritaan.
Esok pagi pun tiba dan Hak melakukan rutinitas paginya yaitu bermain poker. Kemudian tak berselang lama muncul Rusty dan ia mengomentari permainan poker dari putranya. Sontak Hak pun menantang sang ayah untuk kembali berduel setelah permainan selesai dengan taruhan cincin mendiang ibunya. Dan saat ia menyelesaikan permainannya, rupanya sang ayah sudah pergi diam-diam dan meninggalkan cincinnya di sana untuk diberikan lagi pada putranya. Siang harinya Hak kembali ke rumah dan ia berpapasan dengan Billy yang hendak pulang. Di sana Billy ngamumut dan ngambek karena Hak telah mencuri uangnya. Panik karena sudah ketahuan, Hak pun berusaha menenangkan Billy, namun Billy yang sudah terlanjur kecewa pun pergi meninggalkan Hak yang sudah terpapar virus judai dan menghalalkan segala cara untuk depo. You missed some. Setelah kehidupannya awut-awutan, bukannya memperbaiki diri, dia malah teringat akan kejuaraan poker di salah satu kasino dengan hadiah $10.000 dan memutuskan untuk ikut berpartisipasi di sana. Setelah memenangkan semua permainan, Hak pun berniat langsung pergi menemui Billy dan mengembalikan uangnya. Namun ia dipanggil lagi karena kemenangannya ternyata tidak sah karena sang bandar salah hitung kartu di permainan poker barusan. Hingga kemenangannya pun harus sirna dan diraih oleh lawannya. Karena pikiran sudah buntu, Hak pun pergi menemui Ujang yang pernah memberitahunya soal turnamen dunia poker dan dia pernah menawarkan modal untuk ikut serta dalam turnamen tersebut. Setelah deal-dealan membagi hasil 70-30, ia pun menerima modal sekitar 150 juta dan meminjam uang 19 juta untuk dikembalikan pada Billy. Fine, 70-30. I need an extra 1,200. Setibanya di rumah Billy, dia berniat mengembalikan uangnya sekaligus meminta maaf atas keegoisannya. Billy yang memang mempunyai rasa pada Hak langsung memaafkannya karena sejatinya, sambunglah silaturahmi dengan orang yang memutuskanmu, berilah pada orang yang tidak memberimu, dan maafkanlah orang yang menjolimimu. Hadis riwayat Ahmad. I want you to give me another chance. Agar hubungan kembali erat seerat gelang karet, Hak pun mengajak Billy untuk makan bersama. Di sana mereka bercerita panjang lebar dan pada satu momen Billy penasaran, kenapa sih yang bikin Hak suka pada poker? Lalu Hak menjawab bahwa miskin atau kaya, ganteng atau miskin, laki-laki atau wanita akan sama rata ketika sudah berada di dalam permainan poker. Never play against the house, and I only bet on. Jumping across the floor. Di tengah perbincangan muncul lagi si Rusty yang mengetahui kabar bahwa Hak telah menerima modal untuk mengikuti turnamen pun bertanya mengapa Hak tidak minta saja pada Rusty yang notabene memang legend poker yang pasti sudah banyak duit. Kemudian saat Billy pamit sebentar untuk mengangkat telepon, Rusty memberikan wejangan dan strategi untuk ia gunakan nanti di turnamen. Setelah memberikan strategi, Rusty mengajak putranya itu untuk bermain satu putaran. Merasa tertantang, Hak pun langsung mengiyakan. Meski sempat menang di awal, Hak langsung dibabat habis oleh sang ayah dan terpaksa menyudahi karena sudah kehabisan uang. Rusty sebagai sosok ayah pun berniat mengembalikan uang itu karena ia tahu dompet anaknya sudah kering dan tak ada $1 pun di dalamnya untuk mengikuti turnamen poker. Namun karena gengsi, Hak pun menolak. Karena duit sudah habis, Hak ditemani Billy menemui temannya untuk bertaruh golf. Dan dalam kurun waktu 3 jam, Hak harus berlari sekitar 5 mil mengitari lapangan golf dan harus memasukkan 18 bola dalam 78 percobaan. Jika Hak berhasil, maka ia akan membawa pulang uang sebesar 160 juta rupiah. Dengan bantuan Billy yang memegang waktunya, ia pun memulai tantangan itu. Di detik-detik terakhir, Hak berhasil memasukkan bola ke-18, namun saat Billy cek waktunya, rupanya Hak terlambat 2 detik sehingga ia harus kalah taruhan dan kehilangan uang sebesar 160 juta rupiah lagi. Dalam perjalanan pulang, ia terus mengeluh kepada Billy. Kenapa sih Billy harus berkata jujur dalam perhitungan waktunya? Karena merasa tidak nyaman dengan sebuah kebohongan, Billy pun memutuskan untuk pergi dan mengakhiri hubungannya dengan Hak. Karena waktu sudah mepet dan duit tak ada, bahkan pasangan pun pergi menjauhinya. Sungguh awut-awutan sekali hidup si Hak.
Ia pun pergi meminta bantuan pada ayahnya untuk diberikan sedikit uang. Melihat putranya kesulitan dalam keuangan, Rushdie langsung memberikan uang secara cuma-cuma tanpa banyak bicara. Permainan demi permainan pun telah berlalu dan dia berhasil mengumpulkan uang 160 juta untuk ikut serta di turnamen poker dunia. Sepulang dari kasino, Huck langsung bergegas pergi menemui Billy yang sudah pulang ke kampung halamannya. Di sana ia meminta maaf atas perkataan dan pengaruh buruknya selama Billy bersamanya. Ia juga menyesali perbuatannya karena telah memaksa Billy untuk berbuat curang demi kepuasannya sendiri. Lalu Huck mengabarkan bahwa dirinya telah mendaftar turnamen kejuaraan poker dunia dan berharap Billy bisa datang dan menyaksikannya di sana. Singkat cerita, hari pertandingan telah tiba. Di sana ada 800 orang yang mengikuti kejuaraan tersebut. Dan pertandingan tersebut akan dilakukan selama 5 hari berturut-turut demi memenangkan hadiah sebesar $2,5 juta atau kurang lebih 40 miliar rupiah. Di hari pertama sampai ketiga, Huck berhasil bertahan dan mengalahkan lawannya dengan mudah. Dan pada hari keempat, kini tersisa 9 orang peserta yang memperebutkan 8 besar untuk keesokan hari, yaitu babak final. Artinya Huck hanya butuh mengeluarkan 1 orang agar dia bisa bertahan sampai di final. Di mana Huck mempunyai trik tersendiri, yaitu hanya bermain bertahan dan membiarkan orang lain yang memperebutkan 8 kursi tersebut. Chico's all in with 2 8s. Setelah pemenang ditentukan, Huck berhasil melaju ke babak final beserta 7 peserta lainnya. Dan keesokan harinya, final pun dimulai. Acara tersebut disambut begitu meriah serta dihadiri para wartawan dan keluarga para pemain. Wartawan di sana pun memperkenalkan para pemain satu persatu dan salah satunya yaitu Huck dan Rushdie. Keberadaan mereka di satu meja final membuatnya menjadi sorotan utama karena jarang sekali bahkan hampir mustahil anak dan ayah berada di satu meja poker turnamen dunia. Setelah melakukan pertandingan yang cukup sengit dan menegangkan, para peserta berguguran satu persatu hingga menyisakan 5 orang kandidat. Karena waktu masih panjang, para pemain pun diberikan istirahat sejenak. Saat Huck tengah mencuci muka, muncul Rushdie yang menghampirinya dan berkata bahwa dia bangga sekaligus senang bisa bertemu putranya di turnamen poker dunia ini. Namun berbeda dengan Huck yang masih menyimpan rasa kecewa pada ayahnya karena perlakuannya dulu pada mendiang sang ibu. Selesai jam istirahat, kini permainan kembali dilanjutkan dan saatnya Huck untuk unjuk gigi melawan salah satu pemain bernama Bobby. Dengan mudahnya Huck memenangkan permainan dan masuk ke babak 3 besar. Di babak 3 besar inilah pertarungan antara anak dan ayah terwujudkan. Dalam permainan ini, Huck dan Rushdie beradu siapa yang paling gagah dan berani memasang taruhan paling tinggi. Setelah selesai memasang taruhan, Rushdie langsung membuka kartunya yang memiliki sepasang kartu king. Namun tanpa diduga, Huck malah memutuskan untuk menyerah tanpa membuka kartunya sama sekali sehingga ia harus puas di posisi ketiga dengan hadiah sebesar $650.000 atau sekitar 10 miliar rupiah. Kemudian permainan berlanjut dan sayang sekali, Rushdie gagal mempertahankan gelar juara dunianya dan harus puas berada di posisi kedua dengan hadiah sebesar $1,3 juta atau sekitar 20 miliar rupiah. Setelah selesai bertanding, Rushdie menemui Huck dan di sana ia ternyata tahu jika Huck sengaja mundur dan memberinya kemenangan padahal jelas-jelas kartu Huck jauh lebih tinggi dibandingkan kartu miliknya. Tapi Huck memilih untuk mengalah karena ia sadar ayahnya masih mencintai mendiang ibunya sampai sekarang. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri permusuhan dan berdamai dengan ayahnya. Sebagai tanda bahwa mereka sudah berdamai, ayahnya mengajak Huck bermain kartu bersama seperti yang mereka lakukan saat dulu. Singkat cerita, malam pun tiba. Huck memberanikan diri menemui Billy dan meminta maaf atas semua perbuatannya. Ia juga telah melunasi semua hutangnya dengan uang yang ia dapatkan. Kemudian ia pun mengungkapkan perasaannya pada Billy secara langsung karena ia tak mau kehilangan seseorang yang sangat ia cintai. Dan film pun berakhir.
Gimana? Film yang cukup membuat mata lelah, bukan? Makna yang bisa kita ambil ialah jangan berjudi karena sejatinya tak ada kemenangan dari meja judi, melainkan hanya kekalahan yang tertunda. Maka hiduplah dari kerja keras, bukan dari harapan kosong. Saya Tom berterima kasih pada kalian semua dan gracias amigos.